Lalu ketika bantalnya itu diangkat sama polisi, betapa kagetnya mereka guys ketika mereka melihat bahwa ternyata ada sebuah pisau yang tertancap ke lehernya kakaknya Clary. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan membahas mengenai kasus yang lagi viral banget nih belakangan ini, yaitu seorang tiktokers yang tega membunuh kakak kandungnya sendiri yang menderita disabilitas, yang dimana disabilitas ini merupakan sebuah gangguan mental dan juga gangguan fisik. Dan pelakunya ini bisa dikatakan sebagai orang yang cukup terkenal di TikTok karena dia memiliki cukup banyak followers di akun TikToknya. Jadi bisa dikatakan dia ini merupakan seorang artis TikTok ataupun seleb TikTok. Nah, jadi bagaimanakah sebenarnya kronologi kejadiannya dan sebenarnya apa motif dari tiktokers ini sehingga dia ini tega melakukan hal tersebut kepada kakak kandungnya sendiri. Nah, semuanya itu akan kita bahas bersama-sama di video kali ini. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi tiktokers ini bernama Clary Miller yang masih berusia 14 tahun. Jadi dia ini masih muda banget tapi sudah melakukan tindakan keji seperti itu. Yang dimana dia ini tinggal di Pennsylvania, Amerika Serikat bersama orang tuanya dan juga seorang kakak yang bernama Helen Miller. Dan kakaknya yang bernama Helen ini berusia 19 tahun. Nah, kakaknya ini merupakan seorang yang disabilitas. Jadi dia itu harus menggunakan kursi roda. Dan sebelum kejadian ini terjadi, Clary ini mempunyai followers TikTok sebanyak 20 ribuan. Jadi lumayan banyak lah ya. Tapi setelah berita ini menjadi viral dan heboh, followersnya itu justru meningkat 2 kali lipat sebanyak 40 ribuan. Tapi nggak lama setelah itu, pihak TikTok ternyata telah memblokir akunnya. Karena kasus ini dianggap sebagai kasus yang sangat sensitif dan juga sangat serius. Ya gimana nggak, wajar aja ya seorang tiktokers membunuh kakak kandungnya sendiri. Nah, dan untuk konten-konten yang biasa diupload di TikTok itu merupakan sebuah konten-konten yang cukup random. Misalnya itu video yang memperlihatkan ketika dia lagi ngumpul dan juga main bareng keluarganya, ayahnya, ataupun sama kakaknya itu. Tapi di sini tuh banyak orang-orang yang bingung kenapa dia suka mengupload konten-konten yang gak jelas. Tetapi orang-orang itu belum curiga sama si Clary ini guys. Why didn't you tell me? Well, because I wanted us to fail. Obviously I didn't. Why didn't you tell me? Yes? Hello? What do you mean, hello? Oh, is that you, Light? I guess someone must have dropped his phone in all of the commotion earlier on. He took... Nah, dari video-video yang diupload itu, ada beberapa konten yang memperlihatkan adegan yang cukup creepy ya. Dan hal ini membuat netizen banyak bertanya-tanya, sepertinya ada yang nggak beres nih sama si Clary ini. Soalnya di sini memang ada beberapa videonya yang memperlihatkan anime-anime ataupun video game yang mengandung unsur kekerasan. Misalnya itu seperti game dari Jepang yang bernama Danganronpa, yang dimana anime ini bercerita tentang beberapa siswa SMA yang disuruh saling bunuh satu sama lain. Selain itu, ada juga beberapa video yang mengupload dan memperlihatkan kalau dia ini sedang membaca sebuah komik yang berasal dari Korea yang bernama Killing Stalking, yang dimana komik ini bercerita tentang seorang pria muda yang sakit jiwa, terus dia ini dianiaya lalu diperkosa oleh pamannya sendiri. Nah, di sini aja kita udah bisa lihat ya kalau ternyata beberapa tontonan dan juga bacaan dari Clary ini cukup mengerikan ya guys. Makanya nggak heran banyak orang itu curiga apa sebenarnya ada yang terjadi sama Clary ini atau ada sesuatu yang nggak beres nih sama Clary ini. Dan betul saja guys, akhirnya kejadian mengerikan itu pun terjadi. Jadi kejadian ini bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 yang dimana pada saat itu 911 tiba-tiba mendapatkan panggilan dari seorang anak perempuan yang bernama Clary. Dan di sini Clary mengaku bahwa dia telah membunuh kakak kandungnya sendiri.
Jadi di sini Clary memang mau mengakui bahwa dia telah membunuh kakak kandungnya sendiri. Nah, dan untuk kejadian ini sendiri terjadinya itu pada pukul 1 pagi sampai pukul 2 pagi. Kemudian pada saat polisi sampai di rumahnya, polisi ini melihat kalau Clary sedang jongkok di tengah jalan dan dia tuh lagi mencuci tangannya yang berlumuran darah menggunakan salju yang tertumpuk di jalanan. Jadi ceritanya pada saat itu masih musim salju ya di Pennsylvania. Nah, kalau dipikir-pikir seharusnya kan si Clary ini mencuci tangannya menggunakan air yang ada di dalam rumahnya. Tapi kenapa dia harus mencuci menggunakan salju-salju yang ada di jalanan? Dan akibatnya karena dia mencuci tangannya menggunakan salju-salju itu, akhirnya darah dari kakaknya itu berlumuran kemana-mana guys. Selain itu, pada saat polisi sampai rumahnya, Claire ini terlihat sangat tenang guys. Bahkan dia mempersilahkan polisi untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan ketika polisi masuk ke dalam rumah, polisi itu sangat kaget ketika mereka masuk ke dalam kamarnya kakaknya Claire. Karena di situ polisi melihat bahwa kakaknya itu sudah terbaring dengan bersimbah darah. Selain itu, wajahnya itu ditutup menggunakan bantal guys. Lalu ketika bantalnya itu diangkat sama polisi, betapa kagetnya mereka guys ketika mereka melihat bahwa ternyata ada sebuah pisau yang tertancap ke lehernya kakaknya Clary. Dan selain itu, polisi juga melihat bahwa ternyata banyak bekas-bekas tusukan yang lain di bagian tubuhnya yang lain. Dan itu berarti Clary ini telah menusuk kakaknya berulang-ulang kali. Dan alasan Clary menutup wajah kakaknya menggunakan bantal adalah agar kakaknya ini tidak teriak pada saat ditusuk oleh dia, sehingga orang tuanya tidak bakalan mendengar suara teriakan dari si Helen. Nah, dan di sini yang bikin orang itu paling nggak nyangka, ternyata pada saat polisi datang, orang tuanya mereka itu sedang ada di rumah guys. Tapi pada saat itu mereka lagi tidur. Lalu ketika polisi melakukan pemeriksaan kepada Clary, mereka juga melihat kalau ternyata di lehernya Clary ini ada beberapa bekas cakaran. Dan polisi menduga kalau itu merupakan cakaran dari kakaknya yang bernama Helen yang mencoba melakukan perlawanan ketika sedang diserang oleh Clary tadi guys. Dan sampai sejauh ini, berhubung karena kasus ini juga masih baru ya, jadi polisi itu masih melakukan penyelidikan. Tapi menurut kabar yang beredar, ternyata si Clary ini suka bilang kalau dia itu ingin bunuh diri ataupun ingin membunuh orang lain karena dia ini mendengarkan bisikan-bisikan dari makhluk halus gitu guys. Jadi bisa aja si Clary ini memang mempunyai gangguan mental. Dan hal itulah yang membuat polisi ini masih bingung. Apakah mau menempatkan Clary di penjara atau mau ditempatkan di rumah sakit jiwa. Tapi untuk saat ini Clary itu sedang ditahan di penjara karena sidang itu akan baru dimulai pada tanggal 30 Maret 2021. Cuman kalau misalnya nanti dia di penjara, dia tuh nggak bakalan ditempatkan di penjara anak-anak, tapi di penjara umum. Karena walaupun umurnya itu masih 14 tahun, tapi hukum di Pennsylvania itu menetapkan bahwa ternyata kalau orang yang melakukan kasus pembunuhan walaupun dia itu masih anak-anak, maka akan ditempatkan di sel penjara umum. Dan karena hal itu juga yang telah membuat nama Clary ini diumumkan secara terang-terangan di media bahwa dia ini telah membunuh kakak kandungnya sendiri. Karena kalau memang seharusnya pelakunya itu masih di bawah umur, harusnya namanya itu cuma disebutin inisialnya dan tidak diperlihatkan fotonya sama sekali. Nah, dan kalau akhirnya nanti memang Clary ini tidak terbukti sakit jiwa, maka bisa dipastikan dia akan dipenjara dan kemungkinannya masa tahanannya itu sekitar 10 tahun guys. Nah, oke guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kasus yang lagi viral banget nih, mengenai TikToker yang membunuh kakak kandungnya sendiri. Dan memang banyak dari kalian yang minta gue untuk membahas kasus ini guys. Dan kalau misalnya kalian punya kasus-kasus lain yang menarik untuk kita bahas bersama-sama, kalian boleh langsung aja komen di bawah ya. So oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. So oke guys, see you on the next video and bye bye.